Setelah selesai registrasi dengan biaya 5.000 per orang per hari serta membujuk Arwen agar ikut mendaki bersama kami, karena satu pun di antara kami belum pernah mendaki Gunung Tambora lewat jalur Pancasila, akhirnya kami berkata bersama sebelum pendakian. Dan sekitar jam 5 sore kami melanjutkan perjalanan bermotor menuju tempat parkir, di mana biaya parkir di sini hanya 10.000 per motor. Lalu kami mulai berjalan membelah kebun kopi yang sangat luas dan panjang dikarenakan kami kehabisan banyak waktu dalam perjalanan bermotor, sehingga kami harus mendaki malam-malam dan berusaha agar bisa sampai di pos 1 dan bermalam di sana. Sekitar jam 8 malam kami sampai di pos 1 dan mendirikan tenda. Setelah selesai mendirikan 3 tenda, selanjutnya kami masak-masak dan makan-makan. Makanan andalan kami ya mie rebus dan nasi hangat. Dan kali ini hal yang paling saya rindukan muncul juga, yaitu mengantuk dan tidur lebih awal daripada waktu biasanya di dataran rendah. Sementara hal yang paling menyenangkan ketika berada di gunung adalah ketika merasakan sentuhan udara pagi yang begitu menyejukkan dan menyenangkan. Sungguh tak ada rasa pengap seperti baru bangun tidur di dalam kamar. Setelah selesai sarapan, berberes dan mengisi air minum, kami melanjutkan perjalanan. Sedikit informasi, di pos 1 terdapat sumber air yang sangat melimpah dan dingin banget. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 kami melewati ladang pakis yang lumayan panjang. Di sini kami berbelanja pakis gratis untuk makanan tambahan. Ya, biar nggak makan mie doang. Sepanjang jalan kami mengumpulkan sangat banyak pakis hingga bisa kami masak berkali-kali. Sebelum sampai pos 2, kami beristirahat sejenak bersama pendaki lainnya di pos bayangan, yang menandakan bahwa kami telah sampai di pertengahan menuju pos 2. Setelah sekitar 2 jam perjalanan mendaki, akhirnya kami sampai di pos 2. Di sini kami bertemu dengan para pendaki lainnya, ada yang berasal dari Mataram, dari Kabupaten Bima, dan penduduk asli lereng Gunung Tambora. Di sini kami istirahat sejenak sambil menunggu rombongan ini selesai berberes dan melanjutkan pendakian bersama. Tak lupa kami mengisi kebutuhan air minum karena di pos 2 terdapat sungai kecil yang airnya bisa dibilang cukup melimpah dan sangat dingin juga. Namanya juga ada pegunungan. Hanya saja menurut para pendaki dan penduduk di sini, kami dilarang bermalam di sini karena katanya tempat ini sangat angker. Udah nyampe pos berapa ini, Ham? Pos 2. Pos 2. Udah berapa puncak, Ham? Kita ketemu puncak itu kalau nggak salah itu udah 15-an puncak. Ya, kesannya gimana dari start dari parkirannya kemarin sampai pos 2, gimana kesannya? Kesannya aku trauma naik puncaknya Wawan. Ya lumayan menantang lah soalnya. Oke. Saya jadi trauma puncak. Bukan Setelah selesai beristirahat dan menunggu para rombongan lainnya selesai berberes, kami melanjutkan perjalanan mendaki yang sangat panjang. Trek menuju pos 3 bisa dibilang sangat menantang. Setelah sekitar 3 jam perjalanan mendaki, akhirnya kami sampai di pos 3. Pos 3 adalah pos yang paling aman untuk mendirikan tenda menurut kami, di mana di sini terdapat beberapa berugak tempat istirahat dan terdapat kamar kecil beserta sumber air bersih. Cuma agak jauh, katanya 100 meter turun ke bawah, padahal jauhnya Masya Allah. Aku udah turun ke sana bawa botol banyak. Di sini kami memutuskan untuk memasak dan makan siang. Selesai makan, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Jadi di perjalanan menuju pos 4 inilah kami mulai menemukan senjata hutan yang memiliki bulu lembut tapi menakutkan. Namanya jelatang, atau penduduk sekitar biasa menyebutnya maladi. Sekali dibelai sakitnya seminggu. Jelatang adalah semak yang berasal dari Eropa Utara dan Asia. Nama ilmiahnya adalah Urtica dioptica. Tanaman ini menawarkan daun-daun cantik berbentuk hati dan bunga-bunga kuning atau merah muda. Tetapi batangnya ditutupi oleh rambut-rambut kecil dan kaku yang melepaskan bahan kimia yang menyengat ketika disentuh. Selain melewati ladang jelatang, di pos 3 juga kami harus melewati beberapa pohon tua yang sudah tumbang, hingga kami terkadang harus memanjat atau merayap di bawah pohon tumbang tersebut serta melewati jalan yang naik turun. Karena jalannya cukup menantang, hingga salah seorang teman kami mengalami cedera. Dia berniat menghindar jelatang dan dia terjatuh sehingga kakinya terkilir. Akhirnya kami berjalan pelan-pelan sambil bergantian menemani dia yang cedera. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya kami sampai di pos 4 menjelang waktu maghrib. Di sini kami mulai bimbang apakah akan melanjutkan perjalanan malam atau menginap di sini, karena ada seorang teman kami yang cedera. Namun sebagian teman kami sudah naik duluan ke pos 5.
serta berdasarkan saran dari para penduduk bahwa kami dilarang keras untuk bermalam di pos 4 karena katanya angker dan juga di sini tidak ada sumber air. Tak lama kemudian, 4 orang pemuda Tambora datang mendaki dan berencana bermalam di pos 5. Setelah berdiskusi cukup lama, akhirnya 3 orang memutuskan untuk bermalam di pos 4 dan sisanya melanjutkan perjalanan menuju puncak. Dengan berat hati, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 5 dan meninggalkan 3 orang teman kami di pos 4 dengan 2 tenda, senter, dan beberapa makanan. Bisa dibilang kami juga melanjutkan perjalanan malam dengan modal nekat, karena senter yang saya bawa dari Mataram ternyata rusak, sehingga kami harus berjalan dengan jumlah senter yang sangat terbatas. Akhirnya setelah sekitar 2 jam perjalanan menanjak, kami sampai di pos 5. Saat melihat cahaya api dari jarak jauh, rasanya saya pengen cepat-cepat duduk dekat api. Saat sampai di pos 5, kami disambut hangat oleh para pendaki lainnya. Ada yang langsung menawarkan makanan, ngopi, serta duduk di dekat api berbadan lebih hangat. Dan di sini kami menemukan 4 orang teman lainnya yang telah mendaki lebih dulu ke pos 5. Setelah selesai duduk, makan, bercerita, dan bermain tebak-tebakan dengan teman para pendaki lainnya, kami pun beristirahat dan mengumpulkan tenaga untuk pendakian menuju puncak jam 3 dini hari.